tamu undangan, selamat datang di CNBC Indonesia Tech Conference 2023. Boleh dong saya minta kepada para tamu untuk merapat ke sebelah sini. Mungkin yang masih menikmati hidangan di sebelah sana nggak apa-apa, boleh dibawa hidangannya ke sebelah sini. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Tech Conference 2023 yang bertemakan Collaboration for Innovation bersama saya Syafina Nasyar yang akan memandu acara hari ini hingga usai nanti ya. Acara hari ini bisa berjalan dengan lancar tentunya karena ada support dari Shopee dan juga Kozwa. Jadi Bapak Ibu, acara hari ini bertujuan untuk menjadi platform yang sangat penting bagi inovator dan juga pemimpin bisnis agar bisa berbagi gagasan, menginspirasi serta membangun kemitraan. Serta juga untuk membangun potensi yang besar demi mengubah landscape bisnis di berbagai sektor. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang akan saya informasikan sehabis ini bahwa nanti kita akan mengikuti sesi diskusi bersama dengan Menteri Kesehatan dan juga narasumber lainnya. Tapi sebelum itu saya minta Bapak Ibu untuk merapat karena saya akan berdiskusi dengan startup-startup yang sudah hadir saat ini ya. Kita mulai datengin dulu satu-satu yang ada di sini nih. Halo, selamat sore, salam kenal, saya Syafina. Mbak dengan siapa? Nadira. Mbak Nadira, balesin nih apa sih kalau aku lihat dari namanya kan kayaknya pasti sifatnya chatting gitu ya, ngobrol dan pasti dibales nih, nggak mungkin di-read doang ya. Jadi apa, balesin ini apa? Jadi Balesin ini kita adalah solusi alternatif untuk food online delivery, Mbak. Jadi kan biasanya nih teman-teman kalau order makanan online itu udah familiarnya pakai aplikasi ya. Gak usah disebut nama lah ya. Nah, kita ini menawarkan alternatif melalui WhatsApp. Jadi bisa langsung order makanannya melalui WhatsApp dan di situ kita sudah connect juga dengan pembayaran. Terus semuanya kita digital payment, kita tidak menerima COD. Dan juga untuk logistiknya kita menggunakan logistik ada Grab Express dan juga GoSend. Seperti itu. Jadi kalau mau pesan makan tinggal WhatsApp kebalesin gitu ya, nggak usah buka aplikasi makanan lagi. Nanti sama balesin akan diatur sampailah pokoknya depan rumah. Apakah urusannya hanya tentang makanan aja atau ada yang lain yang bisa di-handle juga? Aku korek sedikit mungkin ya, jadi kita ini untuk bukan di WhatsApp-nya Balesin Mbak, tapi di WhatsApp food brand yang memang mau dibeli oleh teman-teman gitu. Jadi memang punten aku ada showing sedikit kali ya. Jadi di sini kalau teman-teman mau buka WhatsApp, langsung aja udah familiar kan kalau misalnya WhatsApp itu ada bisnis directory-nya. Di sini bisa langsung ngetik aja deh makanan yang diinginkan, misalnya salah satu vendor ya partner kita ada bakmi sejuk. Bakmi sejuk. Nah, di sini langsung connect aja. Nah, langsung deh mau order. Oh gitu, jadi tinggal pilih restoran mana yang kita tuju di bisnis WhatsApp itu langsung di-handle. Oh gitu, oke, berarti di sini bisa dong ya, nggak cuman di sektor makanan aja tapi sebenarnya bisnis lain juga bisa berarti ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Nadira atas waktunya, kita ketemu nanti di dalam ya, terima kasih. Halo, selamat sore, dengan Mas siapa? Dengan Hisbula. Nisbula, Hisbula, oke. Mas ini kan namanya Hisa Games. Ya pasti dari umumnya kedengarannya kayak ini apa nih, platform main game kah, pencipta game kah atau apa? Boleh digambarkan? Oke, jadi mungkin di sini kita bisa bayangin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang hobi main game, tapi pernah nggak kebayang untuk bikin game sendiri. Jadi kami menyediakan tools dan plugin untuk orang-orang yang awam itu untuk bisa membuat gamenya sendiri. Jadi kami menyediakan mulai dari template, aset, gambar-gambar, dan objek-objeknya gitu kira-kira. Jadi saya orang baru tuh bisa ciptain game saya sendiri gitu ya, apapun konsepnya, misalkan di sektor kesehatan kayak makanan kayak teknologi, hayalan kita tuh bisa tercipta dengan Hisa Game. Iya, benar banget. Cuma emang kalau untuk sekarang kami masih terbatas untuk game-game casual, bukan game-game yang kayak serius game kayak yang online multiplayer gitu.
karena emang untuk pemula gitu kan. Wah menarik nih, mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang ada ide bisnisnya mau dijadikan game atau mungkin boleh connect dulu dengan Mas Hisbullah bersama dengan Hisa Games. Terima kasih ya Mas, nanti kita ketemu di dalam ya. Oke, halo Nala Genetics. Nah, aku kalau Nala Genetics ini udah lumayan tahu nih, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu di sini. Nala Genetics itu apa dan aku kenalan dulu. Mbak Maria, oke silahkan diperkenalkan Nala Genetics itu apa sih? Ya, jadi Nala Genetics itu merupakan suatu provider tes DNA. Nah, jadi mungkin kalau misalkan Bapak atau Ibu di sini dengar kayak tes DNA itu kan untuk melihat keturunan gitu ya. Tapi kalau misalnya Nala Genetik itu tidak. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih nutrisi itu bisa cocok dengan tubuh kita dari profil genetik kita. Nah, kita bisa melihat dari vitamin A sampai C, D, dan K, bagaimana hubungannya dengan profil genetik kita. Nah, selain dari nutrisi, kita juga bisa melihat obat-obatan. Kita bisa melihat 180 lebih obat-obatan yang cocok untuk tubuh kita, sehingga tidak terjadi resiko salah obat. Betul. Jadi intinya Nala Genetics ini mencari tahu bagaimana gen-gen di tubuh kita, lalu disesuaikan kira-kira vitamin apa yang kurang, vitamin apa yang perlu ditambahkan, lalu obat-obat apa yang sekiranya cocok dengan kita dan tidak cocok. Jadinya kita bisa mempelajari itu ya, biar kalau misalkan lagi ada yang olahraga atau lagi ada yang diet bisa lebih sesuai, ya enggak sih? Nah cara dapat ini gimana nih kalau Nala Genetics ini mesen kah atau kita ketemu dokter kah atau seperti apa? Nanti kalau dari Nala Genetik bisa langsung aja menghubungi help dari admin WhatsApp yang ada di Nala Genetics, kemudian nanti bisa langsung dipesankan dan kitnya akan langsung diantar ke rumah, seperti itu. Jadi bisa langsung pesan, kita diantar ke rumah, nanti akan dipandu ya untuk penggunaannya juga. Oke kalau gitu sampai ketemu di dalam, nanti jangan kemana-mana, jangan pulang dulu loh. Oke makasih ya. Halo, selamat sore dari shieldtech.co. Oke, apa nih shieldtech.co? Kita kenalan dulu. Saya Syafinas dengan Mas William. Oke, silakan. Yes. Jadi simpelnya Shieldtech itu adalah sebuah produk security. Jadi sebenarnya berangkat dari permasalahan pemalsuan produk yang di Indonesia kan. Memang tercatat di tahun-tahun kemarin itu tercatat ada 291 triliun rupiah yang memang market valuasi daripada pemalsuan produk. Dan juga sampai sejauh sebelum tahun 2020 kita melihat bahwa kok belum ada yang namanya solusi untuk pemalsuan produk gitu loh. Ya kan kalau kita bicara bahwa sebuah brand A dengan brand B kita nggak mungkin untuk mengingat dengan detail bahwa oh brand A itu identik dengan jahitannya seperti ini, brand B itu logonya seperti ini. Jadi sulit sekali untuk membedakannya, maka itulah dengan ini lahir Shieldtech, sebuah hologram pintar. Nah, jadi hologram pintar itu kan memang ditempatkan di bagian samping atau di bagian kemasan daripada produknya gitu. Nah, setiap hologram yang memang tertempel di produk itu memiliki ID, QR code, dan PIN yang semuanya berbeda. Jadi dalam artian sebuah produk ini biarpun memang SKU-nya sama, tapi mereka ini memiliki ID yang berbeda-beda semuanya. Seperti itu. Jadi pada saat si konsumen scratch, lalu scan QR code-nya, masukkan PIN, nanti mereka akan mendapatkan sertifikat keaslian produk ketika memang produk tersebut tercatat sebagai produk original. Seperti itu. Nanti kalau misalkan produk palsu, muncul sertifikat produk ini dalam pemantauan, lalu konsumen itu bisa melaporkan produk palsu tersebut di forum aplikasi Shieldtech. Seperti itu. Berarti meskipun produknya sama, Shieldtech ini bisa beda-beda ya. Dan ini dia tadi yang Mas sampaikan bahwa ini yang menjadi pembeda bahwa produk ini asli atau palsu. Karena setiap produk PIN-nya berbeda, code-nya berbeda gitu. Berarti cara kita tahu nih Shieldtech ini asli atau enggak berdasarkan scan aja? Jadi memang stepnya adalah scan QR code daripada Shieldtech saja, nanti masukkan PIN yang memang terdapat di bawah daripada QR code-nya Shieldtech, lalu nanti akan muncul sertifikat keaslian produk ketika memang sistem kita membaca produk itu original. Kalau misalkan palsu nanti sertifikat yang muncul akan berbeda, seperti itu. Sorry. Terima kasih Mas William, kita ketemu lagi di dalam, sukses untuk bisnisnya, sukses untuk startupnya, thank you ya. Kita geser lagi ke dagangan. Oke, dagangan apa nih? Kalau misalkan dari namanya sih aku tebak-tebak kayaknya seperti jual beli juga ya, kayak ya tempat belanja gitu ya. Tapi kalau dagangan nih apa nih? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, halo namanya siapa Kak?
Safira, aku Syafinas. Oke. Oke, jadi kalau untuk dagangan sendiri itu adalah rural commerce memang Mbak, yang memang kita memprovide daily necessities untuk teman-teman yang ada di kota-kota di tier 3 dan 4 gitu. Jadi memang target kita itu untuk teman-teman yang mungkin nggak di kota-kota besar gitu ya, mereka ada kesulitan untuk mendapatkan barang-barang mereka, ada distributor-distributor. Kita bantu untuk bisa mereka mendapatkan barang terbaik untuk warung-warung mereka dan sebagainya gitu. Jadi memang sampai saat ini kita udah 20.000 desa di seluruh Jawa gitu ya yang kita provide bantuannya untuk produknya dan mereka bisa beli dari kita juga seperti itu. Berarti yang disediain lebih ke sembako kah atau seperti apa? Ya, jadi memang kita lebih banyak dari sembako sih Mbak gitu. Tapi memang ada beberapa barang-barang yang sifatnya long tail gitu ya, yang seperti kotak makan. Kita juga ada sempat fashion juga waktu Ramadan kemarin. Jadi kita biasanya menyesuaikan dari kotanya sendiri, dari brandnya sendiri pun kita juga biasanya menyesuaikan. Biasanya kan ada produk-produk lokal yang hanya di kota tersebut gitu ya. Nah itu kita juga memprovide di aplikasi kita sih Mbak gitu. Biar tersedia di wilayah lain. Betul. Distribusinya juga dibantu sama dagangan. Kalau untuk saat ini kita memang sudah ada lebih dari 50 hub tersebar di seluruh Pulau Jawa. Jadi memang dari klaster-klaster hub tersebut kita menyebarkan ke daerah sekitarnya gitu. Jadi mereka nggak usah jauh-jauh ya kalau mau beli barang untuk ngisi warung mereka, untuk berdagang dan sebagainya mereka bisa langsung pakai aplikasi dagangan. Nanti bisa langsung diantar nih ke rumah mereka tanpa mereka harus tutup warung seperti itu. Nah mungkin di sini ada Bapak Ibu yang teman-temannya punya toko ya kan, butuh sembako dan perlu memperbanyak stoknya, bisa ngambil dari luar daerah juga berarti ya sebenarnya dengan ada dagangan ini ya kan. Oke kalau gitu terima kasih, kita ketemu lagi nanti di dalam oke, terima kasih. Nah sekarang saya mau ngobrol nih sama tamu yang sudah hadir di sini. Ini ada di sebelah saya. Halo selamat sore, dengan Mas siapa? Dikri. Mas Dikri. Dikri. Iya. Mas Dikri dari Saya dari Kaswa. Kaswa. Oke dengan Mas? Saya Syaugi dari Kozwa juga, Head of Marketing Kozwa. Sebagai yang hadir dan juga membuat acara hari ini berjalan dengan lancar gitu ya dari Mas Dikri juga. Apa sih yang diharapkan dari adanya kegiatan ini? Apalagi kita juga menghadirkan banyak startup di sini. Iya, acara ini bagi saya penting ya di tengah Tech Winter seperti ini gitu kan. Acara seperti ini kembali menghangatkan ya semangat startup untuk berinovasi, untuk hadir gitu kan, untuk membuat produk-produk terbaru gitu kan untuk inovasi. Ini jadi acara penting ya gitu kan untuk kita berkumpul para startup untuk saling bertukar pikiran sih, ya, saling mengenal dan melihat peluang satu sama lain seperti itu untuk berkolaborasi. Untuk saling mengenal, tapi kan kalau kenal doang rasanya nggak cukup. Pengennya kan ada business match ya di sini. Nah, pentingnya business match dari acara seperti ini, kayak gimana Mas? Mungkin saya boleh minta pendapatnya. Business match gitu ya. Pastinya para startup ini tidak akan berkembang kalau misalnya tidak ditemukan dengan stakeholder yang punya peran penting untuk menumbuhkan bisnis mereka gitu ya. Jadi wadah semacam ini yang dihadirkan oleh CNBC penting banget supaya bisa mendukung mereka yang ingin tumbuh gitu ya. Yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tapi juga berkontribusi untuk memajukan ekonomi Indonesia dan itu yang paling penting. Tidak hanya berdampak untuk masyarakat tapi juga bisa mempengaruhi ekonomi nasional. Baik, terima kasih Mas. Kita ketemu lagi nanti di dalam dan Koswa juga nanti akan ada sesi diskusi ya. Oke. Dan pemirsa serta para tamu yang hadir di sini, kita akan bertemu lagi nanti. Tapi sebelum kita masuk ke acara inti, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Nanti kita akan hadirkan sesi diskusi bersama dengan Menteri Kesehatan dan juga beberapa narasumber lainnya. Jadi pastikan Anda bertahan di sini hingga acara usai. Kita ketemu lagi nanti di Tech Conference 2023.